Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih serta orang muda, seringkali terjadi salah penafsiran terhadap kata merdeka. Merdeka seringkali diartikan bebas melakukan sesuatu. Seorang anak muda mungkin dia akan berkata, "Ya, hari ini aku merdeka karena saya akan main game sepanjang hari dari pagi sampai malam hari tanpa ditanya atau ditegur oleh siapapun. Sampai akhirnya mataku sakit." Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, ada seorang suami juga berkata kepada istrinya, "Bu, besok kan hari kemerdekaan." Istrinya menjawab, "Apa yang Bapak mau lakukan?" Suaminya langsung menjawab, "Ya, saya akan duduk di sofa sepanjang hari. Saya akan nonton bola, nonton film kesukaan sampai tengah malam hari." Istrinya menjawab, "Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu saya juga besok hari merdeka. Maka saya tidak akan memasak untuk Bapak. Saya juga akan tidak membersihkan rumah tangga. Saya juga merdeka, Pak." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau merdeka diartikan bebas melakukan sesuatu, maka yang terjadi bukan merdeka, tetapi justru pertengkaran, percecokan, dan mungkin juga sakit dan juga berbagai hal yang tidak dikehendaki. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang adalah hari merdeka. Kita tahu bahwa merdeka adalah anugerah dari Tuhan kepada bangsa kita. Dan tentu saja kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan para pahlawan. Maka kemerdekaan bukan sesuatu yang gratis, tetapi diperjuangkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau sekarang kita berteriak, ya, merdeka, merdeka, ya, kita seperti para pahlawan dulu juga yang akan berjuang, akan selalu mengusahakan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Ya, maka kita akan mencari arti kemerdekaan. Maka sekarang kita ucapkan merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, jadi merdeka kita adalah suatu perjuangan. Perjuangan berarti menuntut usaha, menuntut suatu pengorbanan. Dan hal itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Kalau kita dalam upacara bendera, kita mengheningkan cipta. Kita mendoakan juga nanti para pahlawan yang telah gugur, agar segala amal, segala pengorbanannya sungguh diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saudara-saudara terkasih, kita yang mewarisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, maka kita hendaknya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Tadi di dalam bacaan yang kedua, Rasul Petrus sudah mengingatkan bagi kita semua. Dengan tegas tadi dikatakan bagi kita semua, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, pesan Santo Petrus sungguh jelas. Kita menjadi pribadi yang merdeka, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat berita-berita di televisi, di sosial media, kita prihatin, ya, prihatin karena ada nama-nama Kristiani
yang terkenal. Bukan terkenal karena kebaikannya, tetapi terkenal karena korupsinya, terkenal karena melakukan kekerasan, terkenal karena perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kita menjadi prihatin. Apakah nama Kristiani di depan atau nama Katolik yang disandang tidak mereka ingat? Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kita diajak untuk mengembalikan lagi supaya di negara kita nama Katolik, orang yang menyandang diri sebagai orang Katolik menjadi teladan, menjadi panutan yang bisa menjiwai, menginspirasi bangsa ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini mengajak ada semboyan, ya. Indonesia melaju menuju Indonesia maju. Maka marilah dengan semboyan ini kita juga maju. Maju di dalam tindakan-tindakan, di dalam sikap-sikap kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi orang yang punya karakter merdeka. Merdeka dari apa, saudara-saudara yang terkasih? Merdeka dari roh-roh perbudakan-perbudakan dosa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bebas dari penjajahan, perbudakan dosa. Dan kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mengabdi Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Dengan penebusan Yesus, kita didamaikan oleh Allah. Kita menjadi anak Allah. Dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka dari kemalasan dan iri hati. Ya, ada pantunnya ini. Ada talas, ada seledri, ada sukun, harganya murah. Jangan malas, jangan suka iri, berusaha tekun, berkat melimpah. Saudara-saudara, ya. Jadi kita tahu akar adalah kemalasan. Kemalasan salah satu dosa pokok. Kalau kita malas, maka kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur atas karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa iri hati terhadap orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia yang berlimpah ruah dan hendaknya kita kembangkan semaksimal mungkin. Tetapi hal itu seringkali tidak kita lakukan karena kita diperbudak oleh roh kemalasan. Maka kita buang kemalasan, kita tolak kemalasan. Kita sudah ditebus oleh Yesus dan kita juga tidak mau iri hati. Karena iri hati akan membawa kepada kita memfitnah, menggosip dan lain sebagainya. Maka tadi dikatakan kalau kita berusaha dengan tekun, berkat Allah melimpah. Apa yang harus kita lakukan, harus kita lakukan. Dan Tuhan akan menyempurnakan segala usaha-usaha kita. Inilah yang akan menjadi pribadi yang merdeka. Pribadi yang merdeka juga perlu iman yang kuat. Ya. Beli lumpia jumlahnya 10, makan di tempat harganya murah. Ayo bahagia, jangan suka mengeluh, iman yang kuat, pantang menyerah. Nah, saudara-saudara terkasih. Jadi, Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada kita masing-masing. Jangan iman kita buang, atau kita gadekan, atau kita tukarkan. Tetapi marilah kita semakin menghidupi iman akan Kristus. Menjalin relasi lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Memang masih ada kesulitan, masih ada tantangan, masih ada perjuangan, tetapi iman kepada Tuhan Yesus
itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita tidak usah mengeluh, kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan karena dekat dengan Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka karena dekat dengan Tuhan. Merdeka karena kita berelasi dengan Tuhan Yesus. Dan merdeka untuk berbuat kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.